Setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Karena tanpa disadari, teknologi telah mengubah tiap momen kehidupan. Pertukaran informasi tidak lagi mengenal jarak dan waktu. Derasnya arus informasi mendorong kita untuk cerdas dalam memilah bacaan. Untuk itu, Harian Kompas senantiasa berinovasi hadirkan kompas.id. Dilengkapi menu dan fitur pilihan, kompas.id lebih dari sekadar sajian informasi berkualitas secara daring, tetapi juga memberikan pengalaman baru dalam membaca berita. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dan data akurat sebagai referensi terpercaya, kompas.id berikan kemudahan dalam menikmati sajian berita terkini, menemani dalam kebersamaan untuk ciptakan gagasan kreatif. Harian Kompas. Bergerak bersama, hasilkan karya terbaik bagi negeri. Halo sahabat Kompas, selamat siang. Senang sekali pada siang hari ini saya Ambrosius Harto akan menemani bincang Kompas secara live melalui aplikasi Zoom yang juga dapat diikuti secara langsung. Kali ini Harian Kompas bersama dengan Universitas Airlangga Surabaya menghadirkan bincang Kompas yang spesial dengan tema meraih prestasi di kala pandemi. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa di kala pandemi ini Universitas Airlangga ternyata mendapatkan capaian-capaian yang cukup gemilang dan perlu kita apresiasi. Seperti itu demikian saudara-saudara. Nah, untuk itu saya akan mengundang dua narasumber dalam bincang Kompas kita siang ini. Yang pertama, saya perkenalkan Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasih. Selamat siang, Prof. Oke, selamat siang, Mas. Dan selamat siang semuanya. Ya. Selamat siang, Prof. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Ya. Harus sehat. Harus sehat ya, Prof. Sehat. Ya, mantap, Prof. Terima kasih atas capaian-capaian yang telah digapai oleh UNER sehingga mengharumkan tidak cuma nama kampus tapi juga Provinsi Jawa Timur dan Indonesia pada umumnya, Prof. Ya. Berkat Kompas juga ya, kerjasama yang luar biasa. Amin. Amin. Jadi, amin. Terima kasih untuk semua support dan perhatiannya pada kami. Ya. Yang kedua, kami hadirkan kepada saudara-saudara sekalian ataupun pada sahabat Kompas adalah Bapak Sriono, Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jawa Timur. Selamat siang Pak Sriono. Selamat siang Mas, selamat siang. Ya, saya posisi ada di Gunung Semeru ini. Wah, ini dia. Selamat siang Prof. Selamat siang Pak Sriono. Selamat siang Prof. Ya. Sahabat Kompas, yang nanti ingin mengajukan pertanyaan seputar topik kita kali ini, yaitu meraih prestasi di kala pandemi, dapat menggunakan chat box dengan nama lengkap _pertanyaan. Pertanyaan yang terpilih akan saya bacakan nanti dalam sesi tanya jawab dan langsung dijawab oleh narasumber kita siang hari ini. Tanpa halangan, sebelumnya saya berharap senior saya di sini yang ada di Sinabung untuk jauh ini. Sinabung. Di Sinabung. Iya Pak, ya Prof, lagi pulang kampung. Lagi pulang kampung, iya. Karena Sinabung ini batuk terus ini, Prof. Gitu ya. Jadi saya harus pulang supaya dia tidak batuk, Prof. Kirain akhir tahun yang diawali ini ya. Lebih. Ya benar, Prof. Ya bisa. Ya, di sini senior saya Mbak Agnes Weta Pandia atau Mbak Eta. Saya harapkan bisa membuka webinar ini ataupun bincang Kompas ini dari Sinabung. Ini jarang-jarang ini, kayaknya baru pertama kali ini, Prof. Webinar atau bincang Kompas ini yang buka ini di luar ini, Prof. Ya itu Indonesia lah ya. 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 Selamat sore, salam sejahtera buat kita semuanya.
pertama kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberi perlindungan. Mohon maaf memang posisi saya sedang di Sinabung karena ya itu tadi kata Prof harus mendahului sebelum PPKM diberlakukan. Yang paling perlu saya sampaikan di sore hari ini, saya juga berterima kasih kepada seluruh sivitas Akademi Universitas Airlangga yang luar biasa juga memberikan kontribusinya tidak hanya kepada Indonesia tetapi juga ya kepada Kompas, karena terus terang aja 3 tahun terakhir ini Universitas Airlangga sudah terpapar dengan Kompas ID. Saya berharap semoga tahun depan itu kerjasama itu diperpanjang lagi, Prof. Ya. Haruslah, mantap. Ya, mantap. Terima kasih. Terus terang sore hari ini memang harusnya ada Balai BPP POM, Kabadan, lalu juga dari BNPB, tapi karena saat bersamaan semuanya sedang ada kegiatan, ya tidak apa-apa. Yang jelas apapun kita harus mengapresiasi Universitas Airlangga yang begitu banyak kontribusinya kepada rakyat Indonesia. Tidak hanya soal memang kemarin sudah ada vaksin merah putih, salah satu karya UNAIR, tetapi lebih daripada itu sebenarnya sudah banyak sekali yang sangat menyentuh masyarakat secara langsung. Karya-karya dari Sivitas Akademi UNAIR yang saat ini tadi saya lihat memiliki mahasiswa sekitar 36.000 mahasiswa yang dari berbagai pasca sarjana, S1, S2 sampai doktor. Terus terang memang karya UNAIR luar biasa sehingga tidak hanya menjadi diapresiasi oleh orang luar dalam negeri, tetapi juga sudah banyak penghargaan-penghargaan dari diapresiasi juga dari luar negeri. Ada beberapa kita juga bisa dapat ikutin selalu karena Universitas Airlangga memiliki kanal sendiri di Kompas ID. Memang ya, jadi memang benar-benar kita ya tetap harus bergandeng tangan untuk sama-sama maju. Begitu, Prof. Ya. Saya rasa saya juga berterima kasih kepada Pak Sriono yang pagi tadi dengan segala cara saya katakan, mari Pak bersama dengan Pak Rektor. Pak Rektor ini harus kita temenin ini. Karena banyak sekali bantuannya kepada Simeru ini. Iya. Nah, begitu. Saya rasa itu saja, Prof. Mari semoga apa yang kita bahas di Bincang Kompas secara webinar ini banyak bermanfaat, dan besok selain saat ini bisa kita saksikan melalui YouTube-nya UNAIR, juga besok bisa dibaca di Harian Kompas dan lebih panjang lagi bisa di Kompas ID. Selamat berbincang kita di sore hari ini, semoga semuanya dapat bermanfaat buat kita. Terima kasih Prof. Nasi. Jangan pernah lelah-lelah ketika kami Oke, siap. Semangat selalu. Ya Pak. Terima kasih. Silakan, Bro. Baik, sahabat Kompas, terima kasih ya Mbak Eta atas waktunya. Kita langsung saja untuk menghemat waktu memberikan panggung ataupun waktu kepada yang pemateri pertama, tentu Bapak Rektor Universitas Airlangga, Profesor Dr. Muhammad Nasi, untuk memberikan paparannya. Monggo, Prof. Terima kasih, Mas. Manggilnya Mas Ambro ya. Bro aja, Prof. Mas Bro ya. Terima kasih, Mas Bro, dan kawan-kawan semuanya, serta Pak Sriono, dan sahabat Kompas yang amat membanggakan dan tentu pasti terpelajar, karena kami yakin pembaca Kompas pastilah orang-orang yang terpelajar juga. Kami mendapat kesempatan untuk bisa menyampaikan, meneruskan beberapa kabar gembira yang dicapai oleh Universitas Airlangga kepada masyarakat semuanya. Tentu dengan harapan ini akan ya paling tidak
menambah imun lah bagi kawan-kawan, khususnya sahabat Kompas, karena ada banyak prestasi yang bisa kita raih meskipun sedang pandemi. Dengan tayangan ini kita tentu berharap agar semuanya nanti akan menjadi lebih optimis lagi bahwa pandemi dan COVID-19 ini bukan akhir dari segala-galanya. Kita tentu punya banyak kesempatan. Bahkan bagi kami, institusi Universitas Erlangga, secara personal mungkin bayangannya atau dampaknya kurang lebih sama lah, kan? Tetapi bagi institusi pendidikan, terutama perguruan tinggi yang mengemban misi Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan atau pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian masyarakat, ini justru mendapatkan panggung yang luar biasa dengan adanya COVID-19 dan dengan adanya pandemi ini. Termasuk tentu saja dengan adanya, ya mohon maaf istilah kita barangkali panggung dalam arti kita bisa mengemban misi itu dengan lebih dalam lagi, lebih baik lagi. Berbagai peluang tentu menjadi hal yang sangat bagus bagi kita semuanya. Di sisi pendidikan dan pengajaran, kita tahu bahwa pandemi dan COVID-19 ini mengharuskan kita tidak lagi menggunakan istilah kita barangkali temu fisik via fisik gitu kan. Kalau kita di surat menyurat gitu ya, kita harus pandai-pandai memanfaatkan jalur langit benar-benar gitu kan untuk bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Ini sesungguhnya juga sudah kita siapkan, namun karena adanya pandemi mendorong kita semuanya untuk lebih intens lagi dan sesegera mungkin untuk melakukan proses digitalisasi proses pendidikan. Dan ini berarti karena persiapan dan atau konsepnya sudah ada, dengan adanya pandemi kami tinggal mengimplementasikan aja apa yang kami punya dengan adanya aula. Tentu ini juga membuka peluang bagi para student baik dari dalam maupun luar negeri untuk terlibat dalam proses pendidikan di Universitas Erlangga. Karena kawan-kawan di luar negeri yang selama ini harus ke Indonesia misalnya, tetap bisa mengikuti pembelajaran, mengikuti berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang dipersembahkan oleh UNER melalui jalur langit tadi, melalui Zoom, melalui berbagai macam hal yang kita sudah siapkan secara bersama-sama. Hubungan-hubungan kita dengan para pendidik, dengan dosen, dengan profesor di luar negeri juga menjadi lebih intens lagi karena tadi Mbak Eta sudah menyampaikan bahwa dengan adanya pandemi ini kita dipaksa untuk justru lebih sering bertemu meskipun tidak perlu tatap muka. Nah ini juga memberikan peluang bagi kami untuk mengikat diri dan kemudian berkomunikasi secara lebih intens dengan para profesor, dengan para ahli, dengan para dosen di luar negeri. Dan ini juga memberikan kesempatan untuk menambah profil UNER, gitu kan, untuk menambah status UNER, di mana profesor internasionalnya atau internasional fakultinya akan menjadi lebih naik lagi. Dan ini tentu terbukti kita lakukan. Di bidang penelitian juga demikian. Nampaknya di bidang penelitian, UNER juga mendapatkan panggung yang kemudian cocok benar gitu kan, dengan situasi yang harus dipecahkan. Karena persoalan yang kita hadapi ini menjadi persoalan-persoalan yang real dan dihadapi oleh semua orang. Sehingga penelitian kami pun bisa dilakukan dengan lebih fokus lagi. Kalau sebelum ada persoalan yang sangat-sangat intens seperti pandemi ini, tentu kita juga melakukan proses penelitian. Tapi persoalan-persoalan yang diangkat mungkin menjadi lebih umum karena tidak memenuhi titik fokusnya. Nah, ketika ada pandemi, semua komponen laboratorium dan seterusnya kemudian fokus pada pemecahan persoalan yang berkaitan dengan pandemi ini. Mulai dari penyediaan obat-obatan sampai dengan penanganan pasien dan lain-lain. Ini yang saya katakan sebagai bagian dari hikmah yang kita peroleh karena kita pandai melihat pandemi ini sebagai sebuah kesempatan untuk bisa menjalankan misi dengan sebaik-baiknya. Apalagi kemudian di sisi yang lain di Tridharma Perguruan Tinggi, yakni yang berkaitan dengan
pengabdian pada masyarakat. Pandemi ini sekali lagi mengharuskan dan membuat UNER mempunyai panggung yang sangat luas untuk bisa berkontribusi secara lebih real lagi kepada masyarakat dengan mengerahkan semua tenaga yang ada. Rumah sakit kami kemudian sejak awal harus sudah menangani pasien COVID. LPT kami, lembaga penyakit tropis kami, sejak awal harus sudah berusaha mendapatkan reagen misalnya, agar bisa ikut serta di awal-awal melakukan proses identifikasi. Semua unit-unit yang kami punya kemudian tergerak untuk fokus ikut serta dalam proses penanganan COVID-19 ini. Artinya kalau kita bisa simpulkan dalam proses ini, nampaknya pandemi COVID-19 ini kita anggap sebagai sebuah tantangan dan sekaligus panggung kesempatan untuk menunjukkan jati diri kita berkaitan dengan implementasi Tridharma perguruan tinggi. Dan inilah yang sesungguhnya kita lakukan di tahun 2020 dan tahun 2021 ini. Penelitian kami fokus, proses pembelajaran kami tetap jalan dan bahkan berkembang untuk proses digitalisasinya. Pengabdian pada masyarakat kami juga menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Dan alhamdulillah ini kemudian direspon oleh semua via dan mendapatkan juga pengakuan dari berbagai macam via. Hasilnya, outcome dari semua itu adalah berbagai macam pengakuan-pengakuan yang kita dapatkan dari masyarakat internasional, termasuk dari berbagai macam lembaga. Misalnya yang tadi kita diskusikan, UNER, yang sesungguhnya targetnya itu ya 499 lah gitu kan, 490, 499, ternyata mampu melompat menjadi 465. Ini sungguh hal yang menurut kami bagian dari pengakuan saja sesungguhnya, gitu kan, yang menunjukkan bagaimana kami berproses. Baik subjek kami juga beberapa masuk dalam kategori yang sangat menggembirakan. Fakultas Hukum kami masuk dalam kategori 250 sampai dengan 300 di dunia. Demikian juga dengan bisnis dan manajemen masuk dalam kelompok 401, 450 di sisi GS. Kesehatan kami ada di 551 dan sampai dengan 600. Tentu sekali lagi ini bukan soal angka-angkanya, tapi yang terpenting adalah bahwa angka-angka ini sesungguhnya di balik angka-angka ini adalah pengakuan masyarakat internasional terkait dengan proses pendidikan yang dilakukan di Universitas Airlangga. Demikian juga dengan misalnya si Times Higher Education, kita masuk dalam kelompok yang sangat-sangat prestisius. Untuk by impact-nya kita berada pada posisi 401-600. Tentu ini juga karena di Time Higher ini kita juga baru masuk, baru boleh gitu kan, sehingga tentu saja karena kita baru boleh masuk di sana dan kemudian masuk ke kategori 401, ini hal yang sangat menggembirakan bagi kami semuanya. Demikian juga dengan beberapa perolehan yang lain, tentu kita nggak bisa sebutkan karena waktunya juga sangat-sangat terbatas, gitu kan. Beberapa kerjasama dengan luar negeri kita lakukan. Green metric kita mengalami peningkatan secara terus-menerus. QS ranking kita juga demikian. Hasil-hasil dari penelitian kami juga cukup dan sangat-sangat menggembirakan, sangat-sangat banyak bagi kami semuanya untuk kami kontribusikan pada bangsa dan negara. Dan tentu webometrik kita juga sangat bagus. Keterbukaan publik kita dari yang dulu cukup informatif juga melompat menjadi informatif. Ini juga perolehan yang menurut saya sangat luar biasa dan lagi-lagi dipicu dan merupakan hikmah dari adanya pandemi sehingga kita benar-benar fokus melakukan sesuatu yang bermanfaat saja bagi masyarakat. Dan akibatnya kemudian masyarakat memberikan pengakuan yang sungguh luar biasa. Di ajang PIMNAS kita juga sangat-sangat unggul dan yang tidak kalah pentingnya adalah capaian-capaian indikator kinerja utama di kementerian. UNER berada pada posisi nomor 1 di antara PTN Badan Hukum dengan skor yang luar biasa dan pertumbuhan yang tertinggi nomor 2 setelah kawan-kawan di ITS.
ini adalah bagian dari capaian yang kami lakukan. Lagi-lagi kami ingin menyampaikan bahwa dengan adanya berbagai macam persoalan yang kita hadapi, perguruan tinggi, dan saya yakin ini juga dialami oleh kawan-kawan semuanya, ternyata mampu menghasilkan dan memaksa perguruan tinggi untuk bisa lebih kontributif lagi, lebih relevan lagi, lebih banyak lagi melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan oleh karenanya, sahabat Kompas yang amat kami banggakan, gitu kan, Universitas Airlangga paling tidak pada 5 tahun ke depan itu mengusung sebuah tema strategis yang menurut saya menjadi sangat-sangat berarti. Yang pertama adalah tema strategis tersebut memberikan kontribusi signifikan secara lokal, nasional maupun global. Kami harap dengan tema strategis ini UNER akan mampu memberikan keberartian baik bagi mahasiswa, bagi para alumni, bagi masyarakat, bagi komunitas, dan tentu bagi daerah, wilayah, maupun nasional dan untuk dunia melalui berbagai macam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang kami lakukan. Kami ingin memaksimalkan nilai tambah bagi mahasiswa dan tentu saja berkontribusi signifikan secara lokal, nasional, dan global. Karena kami yakin eksistensi sebuah perguruan tinggi itu hanya akan ada dan tetap dipertahankan manakala perguruan tinggi tersebut bisa tetap berkontribusi ikut serta dalam memecahkan berbagai macam persoalan bangsa dan persoalan dunia ini. Karenanya UNER fokus pada ikhtiar untuk berkontribusi signifikan secara lokal, nasional maupun global. Kita juga paham bahwa sebaik-baiknya manusia itu konon, gitu kan, itu adalah mereka yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain. Kalau kita balik dengan institusi, sebaik-baiknya perguruan tinggi, bagi kami juga adalah perguruan tinggi yang paling berkontribusi secara signifikan bagi masyarakat dan ikut serta mewarnai peradaban dunia ini. UNER mempunyai jargon yang tetap dalam value kami, yakni Universitas Airlangga untuk Indonesia yang adil dan beradab. Ini beberapa pengantar aja bisa kami sampaikan. Nanti kita diskusikan, barangkali ada yang dibalik angka-angka, dibalik layar, strategi, dan lain-lain secara lebih gamblang lagi. Terima kasih, Mas Bro. Terima kasih Prof. Nasir, luar biasa penjelasannya begitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat menyentuh gitu. Misalnya kayak fokus dan berikhtiar untuk berkontribusi secara signifikan. Jadi memberikan manfaat sebesar-besarnya gitu. Saya bukan alumni di sini. Nah, untuk ini begitu Prof. Nasir berbicara dan ini ini sudah begitu banyak pertanyaan ini. Oh. Ya, wah sudah langsung begitu banyak pertanyaan, Pak. Wah, ini kalah ujian disertasi nih. Ini pesertanya begitu bersemangat ini. Oh. Begitu bersemangat. Tapi sebelumnya saya mau simpan dulu. Jadi biar biar dilengkapi, biar ada perspektif lain yang bisa diberikan oleh Pak Sriono. Setelah itu saya akan mengambil beberapa pertanyaan untuk diarahkan kepada Prof. Nasir maupun Pak Sriono. Mungkin Pak Sriono bisa memberikan perspektif ini Pak terkait dengan bincang Kompas kita pada hari ini. Terima kasih Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Amrul. Yang saya hormati Profesor Dr. Muhammad Nasir selaku Bapak Rektor Universitas Airlangga. Saya sangat bangga sekali dengan keberadaan UNER yang saat ini, Dok. Kemarin keponakan saya terselamatkan oleh Rumah Sakit UNER. Salah satunya. Terima kasih Bapak Ibu, sahabat Kompas, yang mana pada
siang atau sore ini kami berbincang-bincang dengan sahabat Kompas yang kaitannya dengan bencana. Pada kesempatan ini saya akan mengulas secara keseluruhan dulu, nanti baru masuk tahap ke COVID atau pandemi. Bapak Ibu sekalian, dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 bahwa bencana itu adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam serta mengganggu kehidupan dan kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non-alam, ataupun faktor manusia. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, kerugian, serta terhadap dampak psikologis terhadap manusia itu sendiri. Itu adalah rangkaian peristiwa daripada bencana. Bapak Ibu sekalian, bahwa sesuai dengan kajian risiko bencana di Jawa Timur tahun 2020 sampai 2024 ada 14 potensi bencana yang ada di Jawa Timur. Satu adalah banjir, kedua adalah banjir bandang, ketiga adalah gelombang ekstrim atau abrasi, keempat adalah gempa bumi, yang kelima kegagalan teknologi, keenam kekeringan, ketujuh pandemi COVID-19, 8 adalah epidemi atau wabah penyakit, ke-9 letusan gunung berapi, ke-10 cuaca ekstrim, ke-11 tanah longsor, 12 adalah tsunami, 13 kebakaran hutan dan lahan, 14 terakhir adalah likuifaksi. Itulah adalah ancaman-ancaman bencana yang ada di Jawa Timur. Gambaran umum secara geografis Jawa Timur memiliki 7 gunung api yang aktif dari 127 gunung aktif yang ada di Indonesia. Jawa Timur juga merupakan daerah rawan gempa bumi karena berdekatan dengan jalur pertemuan lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia. Sebagian besar kawasan pesisir pantai di Jawa Timur rawan terhadap adanya tsunami. Iklim tropis di Indonesia menyebabkan sering terjadinya banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kekeringan, kebakaran lahan dan hutan, serta gelombang ekstrim. Itu yang sering melanda di Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, seiring dengan kegiatan ini, itulah gambaran umum. Apa yang dilakukan BPD Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan adanya ancaman 14 ancaman yang ada di Provinsi Jawa Timur. Pertama adalah kita melakukan kegiatan pembentukan desa tangguh bencana, itu yang kita lakukan. Lalu pemasangan rambu-rambu kaitan dengan rambu untuk kebencanaan. Selanjutnya adalah kita juga memasang adanya warning system. Selain itu, ancaman-ancaman itu, selain itu kita juga ada pendidikan aman bencana. Kita masuk ke
perguruan tinggi, ke sekolah, ke madrasah, kita melakukan simulasi berkaitan dengan pengurangan risiko bencana. Di tempat BPD Jawa Timur juga sudah disediakan tenda pendidikan bencana, sehingga dari kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak TK sampai barangkali mahasiswa bisa berkunjung ke BPD Provinsi Jawa Timur secara langsung, bisa melakukan melihat secara langsung tenda pendidikan bencana. Selain itu, kami juga kerjasama dengan seluruh dengan perguruan tinggi. Salah satunya adalah KKN tematik. Kita sangat mengapresiasi kerjasama dengan Universitas Airlangga. Kita juga mempunyai mobil keliling atau musipena sebagai edukasi dalam masyarakat supaya belajar bagaimana kita menangani atau tahu persis apa yang dilakukan dalam apabila terjadi bencana. Bapak Ibu sekalian, peran daripada BPD Provinsi Jawa Timur dalam konteks kegiatan bencana pandemi COVID-19 mempunyai tugas khusus, yaitu antara lain melakukan penyemprotan desinfektan dan pembagian masker-masker pada masyarakat, baik di lingkungan masyarakat, perkantoran, ataupun objek-objek yang lain. Lalu melakukan pemetaan kebutuhan untuk kebutuhan logistik penanganan COVID-19. Antara lain ada hazmat, terus ada termogan, desinfektan, dan lain-lain. Pembagian logistik ke rumah sakit rujukan seluruh Provinsi Jawa Timur. Pembagian sembako kepada masyarakat yang terdampak adanya COVID-19. Lalu penyebaran leaflet ataupun brosur-brosur bagaimana cara pencegahan dan apa yang harus dilakukan masyarakat saat terjadi COVID-19. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ataupun dampak pencegahan COVID itu sendiri. Melakukan distribusi oksigen waktu terjadi kelangkaan oksigen di rumah sakit. Selain itu, kami juga pemerintah Provinsi Jawa Timur juga membuka depo oksigen yang berada di 7 wilayah di Jawa Timur. Selain depo, kami juga menjemput bola. Ada 2 mobil rescue kami yang keliling membawa oksigen untuk kebutuhan puskesmas yang ataupun rumah sakit yang ada di wilayah-wilayah kecamatan yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Mendirikan rumah sakit lapangan darurat. BPD Provinsi Jawa Timur dalam kaitan COVID ada 5 rumah sakit darurat
sebagai rumah sakit khusus COVID-19, salah satunya kita sebutkan satu adalah di Rumah Sakit Lapangan Indrapura, Surabaya. Sampai saat ini telah menyembuhkan pasien kurang lebih sebanyak 10.076 orang. Lalu Rumah Sakit Lapangan Bulpat Itjen Malang sudah menyembuhkan sebanyak 5.111 orang. Lalu Rumah Sakit Joglo Madiun di Dungus sampai saat ini sudah menyembuhkan 1.528 orang. Yang keempat, Rumah Sakit Lapangan di Bangkalan atau di Badan Wilayah Suramadu sudah menyembuhkan 788 orang. Terakhir, mendirikan rumah sakit di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, juga rumah sakit lapangan khusus untuk COVID, sudah menyembuhkan 376 orang. Nah, dari sinilah saya menyampaikan apresiasi dan sangat terima kasih kepada Universitas Airlangga. Keberadaan rumah sakit lapangan yang notabene ada 5 di Jawa Timur itu kebanyakan relawannya dari rumah sakit lulusan Universitas Airlangga. Kebanyakan dari sana, baik dokter maupun para perawatnya. Yang sangat menarik bagi BPD Provinsi Jawa Timur kaitannya dengan keberhasilan Universitas Airlangga pada saat ini dan sebelumnya, rumah sakit yang ada di UNER ataupun Fakultas Kedokteran di Universitas Airlangga setiap tahunnya kerjasama dengan BPD melakukan kegiatan pelatihan bagi calon dokter ataupun calon perawat sebelum selesai melakukan studinya, sehingga sebelum terjun ke masyarakat sudah tahu persis bagaimana penanganan PB atau penanggulangan bencana berkaitan dengan ilmu kedokteran maupun ilmu perawat, sehingga mereka mau diterjunkan itu di tempat-tempat bencana sudah siap sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, tidak kalah pentingnya yang sangat membantu pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk rumah sakit ataupun teman-teman lulusan dari Universitas Airlangga dalam kegiatan vaksin. Sekali lagi, kami sangat dibantu, pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat dibantu Universitas Airlangga dalam penanganan vaksin. Vaksin ini pun secara massal dan melibatkan masyarakat yang banyak. Saya mohon maaf tidak bisa menghitung jumlahnya di tempatnya, tapi kami selalu hadir. Karena apa? Dalam kegiatan ini BPD selalu hadir, selalu memantau dan memberikan prokesnya bagi masyarakat yang tidak memakai masker. Kita
bantu pakai masker, kita membantu untuk melakukan cek suhu dan sebagainya sebelum dilakukan vaksin. Keberadaan Universitas Airlangga yang saat ini sudah berusia kurang lebih 67 tahun sangat mengharukan, sangat menjadi terenyuh untuk seluruh bangsa Indonesia ini. Kenapa? Kenapa? Bahwa satu-satunya universitas yang saat ini sudah melakukan atau sudah membuat vaksin yang nantinya vaksin merah putih yang saat ini sedang dipersiapkan. 5 menit, Pak. UNER telah berkontribusi dalam penanggulangan bencana khususnya di wilayah Jawa Timur. Kegiatan-kegiatan pelatihan mitigasi sudah kita lakukan antara BPD dengan UNER. Lalu kemarin 3 bulan atau 4 bulan yang lalu BPD Provinsi Jawa Timur juga akan menggalang kerjasama keseriusan kontribusi S2 kebencanaan. Jadi kami akan melakukan istilahnya pemberitahuan kepada masyarakat di Jawa Timur, khususnya warga kami BPD seluruh kabupaten kota, akan kami informasikan bahwa UNER sudah ada sarjana S2 khususnya bidang kebencanaan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, penghargaan yang sangat luar biasa atas pengembangan vaksin merah putih yang telah menjalani uji klinis serta mendapatkan penghargaan. Sekaligus vaksin ini merupakan karya anak bangsa sendiri. Itu yang sangat mengharumkan Universitas Airlangga baik di Jawa Timur, Indonesia maupun luar negeri. Terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, matur suwun. Terima kasih Pak Striono atas waktunya, pemaparannya nih cukup detail dan cukup banyak kalau menurut saya, bukan cukup banyak, banyak sekali ya. Mengaitkan dengan peran UNER ini terlebih pada tupoksi dari pemerintah provinsi dalam hal ini adalah BPBD Jawa Timur. Ya misalnya seperti tadi, Prof. Nasih, luar biasa ya bahwa UNER ini punya sekolah pasca sarjana yang program studinya adalah kebencanaan. Betul. Nah, itu luar biasa. Terus yang kedua ada kemitraan bahwa calon dokter dan calon perawat lulusan UNER itu sebelum dia diterjunkan ke masyarakat itu diadakan pelatihan dengan BPBD. Sehingga perspektif atau pengalaman kebencanaannya ini sudah dibentuk. Nah, jadi kalau menurut saya ya boleh dibilang nanti calon dokter ataupun calon perawat lulusan UNER ini siap diterjunkan di mana saja di seluruh Indonesia dalam kondisi apapun. Nah, ini menurut saya yang perlu digarisbawahi dari ucapan Pak Rektor tadi, memberikan manfaat dan ini tepat begitu loh, benar-benar bermanfaat gitu. Kalau kan kita tidak bisa membayangkan ya misalnya seorang dokter itu ternyata dia nggak tangguh ketika dia diterjunkan di masyarakat kayak gitu. Kalau nggak pernah dilatih dan sebagainya. Terus juga ternyata keberadaan rumah sakit lapangan yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung. Hampir semuanya, mungkin kebanyakan, jelas kebanyakan adalah dokter, perawat maupun sukarelawannya itu punya keterkaitan dengan UNER. Menurut saya Pak, manfaat ini tidak tercantum itu dalam angka-angka yang tadi Prof. Nasih utarakan ya. Sehingga perlu ada indikator lain ini untuk melihat atau untuk mengukur begitu. Nah, saya akan masuk langsung ini karena
dua pembicara sudah memberikan pemaparannya, saya akan masuk langsung ke pertanyaan, Pak. Di sini di tangan saya ini ada 53 pertanyaan. Oh, nah, ini saya harus milih ini, harus milih. Dan saya dari tadi ini memelototi pertanyaan-pertanyaan yang begitu banyak. Bagaimana kemudian mencari benang merahnya lah antara pertanyaan yang satu dengan yang lain. Nah, Pak, saya pertanyaan pertama ini akan saya ajukan kepada Prof. Nasi. ya. Terutama begini, Pak. Ada yang bertanya tentang dari 67 tahun perjalanan UNER, Pak. Mungkin Prof. Nasi bisa memberikan gambaran capaian yang signifikan, Pak. Dalam artian dari 67 tahun perjalanan UNER ini yang bisa dibanggakan, yang bisa dipersembahkan dan memang seperti yang Prof. Nasi tadi bilang adalah untuk Indonesia, untuk keadilan di Indonesia maupun di dunia lah seperti itu. Nah, lalu strategis 5 tahun ke depannya akan seperti apa, Pak? Strategis 5 tahun ke depan UNER ini akan seperti apa? Mengingat dari sekarang ini kan pijakannya adalah situasi yang sulit, situasi pandemi. Ada pertanyaan-pertanyaan dari dari penanya ini misalnya, Pak, yang sangat sederhana. Gimana ya Pak, ya Prof, biar mahasiswa ini tetap produktif, tetap aktif, tetap semangat dalam kuliah misalnya kayak gitu, ataupun berpenelitian, ataupun dosen-dosennya juga tetap mempertahankan kinerja yang baik di masa pandemi, karena kemungkinan pandemi belum berakhir misalnya tahun depan. Nah, sementara profesor sendiri atau UNER sendiri punya capaian-capaian yang harus ditingkatkan dalam 5 tahun ke depan. Mungkin itu dulu, Prof. Oke. Terima kasih Mas Bro dan sahabat Kampas yang amat kami banggakan, yang terpelajar tentu saja. Berbicara 67 tahun, tentu masing-masing periode mempunyai situasi dan fokusnya masing-masing. Karena lingkungannya memang berbeda dan tuntutannya menurut hemat kami juga pasti berbeda. Di masa-masa awal yang sering kali kita mendapatkan informasi, tentu situasi bangsa dan negara di awal-awal tahun 70-an kita semua paham, sehingga ada proses misalnya kan malari dan lain-lain sebagainya itu kan bagian dari perjalanan yang saya nggak tahu, tentu kita semua terutama di dunia kampus pasti terlibat dalam proses-proses begitulah, karena tuntutannya pada saat itu memang adalah demikian. Tetapi di hampir semuanya, intinya adalah bahwa di tahap-tahap awal berdirinya Universitas Airlangga tentu fokusnya banyak pada aspek pembelajaran. Aspek pembelajaran, aspek pendidikan, menyiapkan sumber daya manusia yang tentu saja mempunyai skill yang bagus dan profesional. Semua perguruan tinggi di Indonesia pasti akan berada di sana. Sehingga bobot untuk riset dan bobot untuk pengabdian masyarakatnya mungkin menjadi tidak terlalu signifikan. Tetapi kita tahu juga bahwa tuntutan-tuntutan berbahasa itu adalah kaitan antara politik dengan dunia kampus. Kemudian masuklah kita semua pada apa yang disebut sebagai normalisasi kehidupan kampus, gitu kan. Nah, ini kan bagian dari proses yang kemudian masing-masing periode tentu ada ukurannya masing-masing. Ketika masuk di masa normalisasi kehidupan kampus, tentu orientasi utamanya adalah masalah stabilitas, gitu kan. Dan itu adalah kontribusi terpenting bagi perguruan tinggi dalam rangka menjaga stabilitas itu. Di masa-masa akhir 90-an kemudian muncul apa yang kita sebut sebagai reformasi, dan tentu UNER juga dalam beberapa hal terlibat dalam proses itu, termasuk mahasiswanya dan seterusnya. Artinya perjalanan panjang dan masing-masing periode telah mempersembahkan kontribusi masing-masing sesuai dengan tuntutan-tuntutan yang ada. Di tahun-tahun 2000-an tentu ada banyak perubahan. Kita masuk dalam masyarakat
ekonomi Eropa pada saat itu, dan kemudian muncul juga revolusi industri 4.0, kemudian muncul society 5.0 dan seterusnya. Tentu UNER juga harus menanggapi dan merespon ini semua, gitu kan. Sehingga kita tentu tidak bisa memberikan satu persatu capaian-capaian yang mana-mana yang unggul. Tetapi kita tentu bisa melihat bahwa selama ini UNER sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang sangat-sangat capable, lulusan-lulusan yang sangat-sangat profesional, dan inilah persembahan utama sesungguhnya bagi Indonesia, bagi bangsa dan negara yang diberikan oleh Universitas Airlangga. Tentu di samping itu kemudian tahap berikutnya kita tidak hanya produktif di bidang penyiapan sumber daya manusia yang unggul, lulusan-lulusan yang capable, tetapi proses berikutnya adalah menghasilkan riset-riset yang bermanfaat, karena tuntutannya memang saat ini adalah begitu. Perguruan tinggi harus mengalami evolusi dari yang pertama sebagai pusat atau sebagai agen pembelajaran, agen pendidikan, menjadi agen pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Inilah yang ada di awal-awal tahun 2000-an sampai dengan saat ini. Sehingga kami juga mengambil posisi untuk terus berkontribusi di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini melalui berbagai macam riset-riset yang kemudian kami lebih fokuskan lagi agar fokusnya benar-benar, agar risetnya benar-benar memberikan kemanfaatan tadi, dan kita bisa melihat hasilnya sekarang. Dalam berbagai posisi tentu kita juga tahu bahwa misalnya perankingan tahun 80-an nggak pernah ada perankingan. Perankingan baru muncul di tahun 2000-an awal, sehingga tentu indikator kinerjanya juga menjadi berbeda-beda. Nah, berkaitan dengan bagaimana dengan mahasiswa, sesungguhnya untuk proses produktivitas setelah pandemi ini, salah satu yang menjadi kendala kita, satu aja Pak sebenarnya, itu adalah mahasiswa pun ternyata, mahasiswanya oke, dan pengen tetap produktif, pengen tetap bisa ke kampus, pengen tetap kuliah tatap muka, kan? Tetapi begitu minta izin pada orang tuanya, ya orang tuanya yang kemudian mencegahnya, gitu. Jangan ke kampus, jangan itu, karena semuanya lagi pada ketakutan. Tetapi kami kemudian menyampaikan bahwa kami mendesain universitas ini untuk bisa ramah dalam proses pelaksanaan pendidikan selama masa pandemi. Oleh karena itu kemudian sejak awal, misalnya di awal-awal tahun ajaran kemarin, kami mewajibkan bahwa seluruh mahasiswa UNER, khususnya mahasiswa baru, hanya boleh daftar ulang misalnya kalau dia sudah melakukan vaksin misalnya. Nah, ini kan bagian dari effort kita agar mereka juga nanti aman ketika harus dilakukan aktivitas-aktivitas yang lebih produktif lagi. Nah, ke depan Mas Bro dan sahabat Kampas, UNER dalam strateginya mempunyai 5 tema strategi yang kita bisa katakan sebagai strategi bidang. 5 tema strategi ini kemudian kita format dalam singkatan yang terdiri dari SMART atau SMART. Sehingga kita sering menyebut UNER dalam 5 tahun ke depan adalah menjadi Smart University. S-nya adalah Sustainable Education for All. Kita ingin tentu saja relevansi itu menjadi titik utama dalam proses pembelajaran. Mas Menteri, Pak Nadiem Makarim, sangat concern pada aspek relevansi ini, paling enggak di bidang employability. Dengan jargon beliau yang sangat terkenal, ketika mau ditunjuk sebagai menteri, katanya Mas Nadiem tahu akan kebutuhan masa yang akan datang, gitu kan. Tetapi lagi-lagi kita nggak pernah tahu, gitu kan. Besok akan terjadi apa juga nggak akan tahu. Oleh karena itu,
sustainable education for all itu menjadi sangat penting. Kita mendorong semua warga kampus untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan, long life learning, belajar sepanjang hayat. Jangan hanya belajar di bangku kuliah, tetapi di luar kuliah pun, ketika lulus pun harus tetap belajar. Karena hanya dengan begitu akan menjamin relevansi. Ilmu terus berkembang, lingkungan terus berkembang. Setelah 5 tahun kuliah, pasti akan nggak ada maknanya lagi beberapa materi perkuliahan yang ada. Oleh karena itu, sustainable education ini menjadi hal yang sangat utama. Relevansi proses pendidikan akan kita jamin dan kita jaga benar, termasuk fleksibilitas dalam proses pembelajaran tersebut. Kami selalu menyampaikan bahwa dengan sustainable education, dengan long life learning, dengan belajar sepanjang hayat, maka belajar itu bisa dilakukan kapan saja. Kapan saja artinya bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa kapanpun. Termasuk dalamnya adalah kita bisa belajar di mana saja. Bisa belajar dari rumah, bisa belajar di kampus, bisa belajar di berbagai macam tempat yang kita punya bersama. Dan kita juga harus belajar dari siapa saja. Sehingga dosen kita itu bukan hanya para profesor, para doktor yang ada di dalam kampus, tetapi kawan-kawan media pun akan bisa menjadi bagian dari yang akan memberikan pelajaran bagi kami semuanya, bagi para mahasiswa. Sehingga belajar di mana saja, belajar dari siapa saja, belajar kapan saja, menjadi hal yang juga terus kami lakukan, tentu dengan memanfaatkan teknologi terkini. Itu S-nya Mas, sehingga relevansi di S ini menjadi sangat-sangat penting. Belajar harus sesuatu hal yang relevan dan dilakukan secara fleksibel, sehingga orang akan punya pengalaman belajar yang luar biasa. Kemudian M-nya yang juga fokus ini adalah meaningful research and community development. Itulah kita katakan WS, kemudian M, meaning research. Tidak boleh lagi ada riset di Universitas Airlangga itu yang tidak punya makna, tidak punya arti, tidak berguna, tidak bermanfaat. Termasuk di dalamnya adalah pengabdian pada masyarakatnya. Mungkin selama ini di berbagai macam perguruan tinggi, riset itu lebih banyak hanya untuk ngumpul hukum misalnya. Nah ini menurut saya nggak boleh lagi, gitu kan? Jadi riset harus bisa dipertanggungjawabkan pada masyarakat dalam bentuk dipublikasikan sehingga orang akan bisa menguji. Riset harus dilakukan secara lebih awal sehingga riset-risetnya UNAR harus menjadi pelopor dan rujukan bagi riset-riset berikutnya. Riset di Universitas Airlangga juga didorong untuk bukan hanya riset yang setahun selesai, karena riset setahun selesai itu nggak akan ada hasilnya kecuali laporan penelitian atau mungkin hanya publikasi. Tetapi itu harus dilanjutkan lagi pada tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Sehingga endingnya adalah riset kita dorong untuk bisa sampai pada TRL level 9. Kalau TRL kita selama ini hanya di level 4 kemudian mulai lagi, TRL 4 mulai lagi, nah kita ingin riset kita yang sudah di TRL 4 itu tahun berikutnya dilanjutkan jadi sampai dengan TRL 6. Tahun berikutnya dilanjutkan lagi sampai dengan hilirisasi menjadi TRL 8 dan 9. Nah ini yang kita katakan